Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, kita tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita. Yeay, yuk semangat yuk kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau nyanyikan pujian kita dulu. Kita mau menyambut kasih Tuhan, mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oke? Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekali lagi kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari sebelum kita memulai kita berdoa dulu. Mari ketika Naomi berdoa.
Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami yang dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami atas setiap kasih setiamu dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir untuk mengubahkan kami, untuk memberkati kami. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, semangat adik-adik. Oke adik-adik, semuanya yuk semangat, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan, mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Oke adik-adik, yes, semuanya udah siap ya? Yuk kita mau naikkan pujian kita, hati yang gembira. Adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan, sekali lagi hati yang gembira. Adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang, dialah segalanya, Dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya, dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu dari batu karang, dicincin air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu, sekali lagi, dialah segalanya, Dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan diri dan selamatkanku, dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Tuhan kita hebat, amin. Yes, yuk
tiba saatnya kita mau mendengarkan Firman Yeay, firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siap-siap. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa tenang, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, supaya kami hidup dengan firman Tuhan. Tuhan berkati guru kami yang akan membagikan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi nih bersama dengan Kak Naomi dengan Peniel Holy Kids. Nah, hari ini Kak Naomi bakal masuk ke pelajaran kedua tentang Samuel dan panggilan Tuhan. Nah, minggu lalu kita udah belajar juga ya adik-adik tentang Samuel dan panggilan Tuhan. Tapi minggu lalu kita belajar kalau dari kita usia muda, sejak kita kecil pun kita sudah bisa melayani Tuhan. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu malu adik-adik. Jadi Tuhan tidak memandang umur kita, seberapa besar usia kita, kita sudah bisa melayani Tuhan. Nah, kalau dalam cerita kali ini kita mau melihat bagaimana sih Tuhan itu berbicara ya dengan cara yang sangat pribadi kepada anak muda ini, yaitu Samuel. Nah, adik-adik, Kak Naomi mau putar sekali lagi videonya tentang Samuel dan panggilan Tuhan ini. Kak Naomi pengen adik-adik coba perhatikan kembali dan dengar kembali ceritanya supaya adik-adik lebih mengerti lagi. Oke, kita dengar sekali lagi dan nonton sekali lagi. Oke, selamat menonton. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali."
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, itu dia adik-adik. Kalau adik-adik ada yang belum nonton, tadi Kak Naomi sudah putar ulang, sudah play ulang videonya tentang Samuel yang dia mendengar suara Tuhan. Nah, itu dia ya. Kira-kira dengan cara apa aja sih Tuhan itu bisa berbicara dengan kita? Dengan cara apa aja kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, bacalah firman Tuhan. Selain kalau misalkan Samuel bisa mendengarkan langsung dengan suara ketika dia tidur, tetapi Tuhan juga punya suara atau punya cara lain ketika dia ingin memberitahukan sesuatu kepada kita, yaitu yang paling mudah adalah dengan membaca firman Tuhan. Betul. Nah, super kebenaran kita hari ini, nah kita mau mengatakan, saya akan mendengarkan suara Tuhan dan taat kepadanya. Gampang ya adik-adik, saya akan mendengarkan suara Tuhan dan taat kepadanya. Nah, yuk kita mau pikirkan sejenak, bisa nggak sih kita ini taat kepada Tuhan? Adik-adik sudah tahu apa itu kata taat? Ya, artinya kita mau mematuhi apa kata Tuhan. Kira-kira bisa nggak sih kita taat kepada Tuhan? Kalau tidak, mengapa? Ya, karena kita bisa mendengarkan, tapi kita bisa aja mengabaikan atau tidak peduli sama perkataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang A, adik-adik bisa aja melakukan yang B. Betul? Nah, tapi bisa nggak sih sebenarnya kita mau menaati Tuhan? Kalau Tuhan bilang A, kita mau melakukan A. Tentu bisa adik-adik, ya, tentu bisa. Mengapa? Kalian kan bisa mendengarkan, bisa mengetahui, bisa memahami, ya. Kalau kita mendengarkan orang tua kita atau guru kita memerintahkan sesuatu, meminta tolong sesuatu, kita pasti bisa melakukannya. Atau adik-adik bisa berontak juga, bisa nggak mau mendengarkannya atau tidak mau melakukannya. Tapi kalau kalian memilih untuk mau melakukannya, maka kita bisa. Kalau kita mau taat mendengarkan Tuhan, artinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus tahu
apa sih isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup adik-adik nih. Nah, yuk kita mau belajar taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Samuel waktu bersama dengan Nabi Eli, setiap Nabi Eli memerintahkan sesuatu atau meminta tolong sesuatu, pasti Samuel mendengarkan dan dia mau taat melakukan seperti apa yang diminta atau diperintah oleh Nabi Eli. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang super kebenaran kita, ya, saya mau mendengarkan suara Tuhan dan taat kepadanya. Nah, betul. Jadi kita mau mendengarkan suara Tuhan dan menaati Dia. Nah, di kisah hari ini, siapa sih yang menaati suara Tuhan? Betul, Samuel. Di kisah kali ini, Samuel taat mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau di kisah kali ini, kira-kira adik-adik bisa melihat nggak? Siapa sih yang nggak taat? Nah, yang nggak taat adalah Nabi Eli dan kedua putranya atau kedua anak laki-lakinya. Saat kita mendengarkan suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan, kita memilih pilihan yang penting untuk kita buat. Bagaimana kita akan bertindak selanjutnya, adik-adik. Nah, kita bisa taat seperti Samuel, atau kita bisa juga memilih untuk tidak menuruti firman Tuhan seperti anak-anaknya Eli tadi. Nah, pada awalnya kalau kita ingat dulu cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, ingat ya adik-adik cerita tentang Adam dan Hawa nih. Ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, Allah memberinya beberapa perintah penting. Apakah ada yang tahu apa yang Allah katakan kepada Adam? Ada yang masih ingat adik-adik? Nah, kalau kata Tuhan, dia bisa makan buah yang dari setiap pohon yang ada di Taman Eden. Nah, kecuali satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Adam mendengarkan perintahnya, tetapi apakah dia menaati Allah? Tidak. Betul sekali adik-adik. Adam memang mendengarkan, tapi dia tidak menaati. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak menaati perintah Allah, dosa itu, adik-adik, dosa itu masuk ke dalam dunia. Nah, dalam kisah Alkitab hari ini, Allah memperingatkan Eli tentang hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, adik-adik masih ingat kan, Kanomi minggu lalu cerita apa sih kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian Eli ini berbicara kepada anak-anaknya nih tentang dosa yang mereka lakukan. Nah, apakah kira-kira mereka mendengarkan apa kata Eli? Tidak. Mereka tidak mau mematuhi perintah Eli, padahal Eli itu adalah ayah mereka. Mereka justru tidak mau mendengarkan dan masih tetap berbuat dosa. Nah, jadi apakah Tuhan itu hanya berbicara kepada orang secara langsung, kepada Kanomi misalkan secara langsung, atau ke adik-adik secara langsung? Nah, dia berbicara kepada Samuel, tetapi dia juga memang bisa berbicara kepada kita ya adik-adik. Tetapi bisa jadi dengan berbagai cara, tidak harus secara langsung. Tuhan bisa berbicara dengan apapun, dengan cara yang bisa dia pilih. Nah, bisa dari, kalau adik-adik ada di kisah Alkitab, Tuhan bisa berbicara lewat semak yang terbakar. Wah, atau lewat keledai, lewat malaikat, lewat nabi-nabi, lewat doa, lewat penglihatan, lewat mimpi. Nah, masih banyak lagi cara-cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kalau kita sekarang punya firman Tuhan, kalau mungkin dulu
orang-orang mungkin masih zaman dulu masih belum punya Alkitab. Kalau sekarang kita sudah punya Alkitab nih adik-adik. Bahkan sekarang kita udah bisa download lagi di gadget kita, di HP kita. Nah, kita bisa baca dimanapun kita berada. Nah, jadi kalau kita mungkin tidak bisa mendengar secara langsung suara Tuhan, tetapi kita bisa baca firman Tuhan dan kita bisa tahu apa sih kira-kira isi hati Tuhan, kira-kira apa ya yang Tuhan inginkan untuk kita bisa lakukan dalam hidup kita, seperti Tuhan memerintah Samuel, seperti Tuhan memanggil Samuel untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita itu aja firman Tuhan yang bisa Kak Naomi sampaikan. Nah, adik-adik, kita mau belajar hari ini, kita mau mendengarkan hati Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan yang terpenting adalah kita mau taat ya, tidak seperti anak-anaknya Nabi Eli. Walaupun mereka mendengarkan, tapi mereka memilih untuk tidak taat. Nah, kalau kita sekarang mau belajar untuk tidak hanya mendengarkan, tapi kita mau mematuhi serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau misalkan Tuhan berbicara lewat orang tua kita, untuk kita mau rajin belajar, rajin beribadah, nah rajin untuk membantu orang tua kita, rajin untuk mengerjakan tugas kita. Kalau orang tua kita meminta itu, maka kita mau mematuhi, karena yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang baik untuk kita kerjakan, untuk kebaikan hidup kita, kebaikan adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi kalau Tuhan berbicara lewat orang tua kita, justru kita harus mendengarkan. Nah, adik-adik ya, belajar untuk taat. Kak Naomi juga sampai hari ini, Kak Naomi bukan orang yang sempurna, tentu Kak Naomi juga berbicara tentang firman Tuhan nih, tapi Kak Naomi juga belajar untuk mau setiap harinya mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat apapun, dan mau mematuhi dan taat. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan dan pesan yang bisa Kak Naomi sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh di hati kita, dan Kak Naomi berdoa kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Oke, kembali lagi dengan Kak Naomi, dan sekarang Kak Naomi ditemani oleh Kak Aam. Kita mau masuk ke dalam sesi challenge. Challenge-nya adalah kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya enggak panjang, pendek aja ya, sesuai dengan firman Tuhan yang dibagikan hari ini, yaitu ada di 1 Samuel 3 ayat 10b. Ayatnya adalah, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Gampang ya adik-adik? Yes, gampang banget. Nih Kak Am aja sekali baca langsung hafal loh. Widih, adik-adik jangan mau kalah ya. Dihafalin, adik-adik boleh rekam, terus minta papa mamanya kirimin ke WhatsApp-nya ke Kak Naomi atau Kak Mary ya. Oke, siap, itu aja challenge-nya. Kak Naomi nggak ngasih banyak-banyak deh kali ini ya. Jadi karena gampang pasti gak sulit dong untuk diikutin. Yes, jangan lupa kumpulin sebanyak-banyaknya karena bentar lagi kita mau Natal. Artinya kita mau bagi-bagi hadiah. Dari poin-poin adik-adik nih yang udah dikumpulin selama 1 tahun ini. Yeay. Oke, semangat adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik juga yang udah ngumpulin poin-poinnya, udah rajin ya Kak Am, udah rajin ngikutin, udah rajin ibadah, rajin semua ikut challenge-nya. Kalian hebat. Kasih jempolnya dong. Oke, itu aja ya adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Semuanya kita berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kak Am boleh tutup ibadahnya enggak?
Boleh dong. Boleh ya? Adik-adik kita Oke. lipat tangannya, tutup matanya ya. Iya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena atas berkat atas dan berkat pengasihananmu dan pengasihananmu kami sudah kami sudah selesai beribadah sekolah minggu sekolah minggu pada pagi hari ini. pada pagi hari ini. Sebentar Kami kami akan melanjutkan aktivitas aktivitas kami masing-masing. Tuhan Berkati Tuhan kami, berkati kami, lindungi kami, lindungi kami, tutup bungkus tutup bungkus dalam kuasa tanganmu. dalam kuasa tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik Sampai jumpa, dadah. di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Bye. memberkati.